Apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jika Syahrul kan bertemu dengan Kajol, dia bernyanyi, Koi mili gaya. Dan jika orang Jepang bertemu dengan kerabatnya, dia berkata, Konnichiwa, sumimasen. Tapi jika Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan umatnya, beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita perbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan curahan rahmat yang begitu besar kepada kita, hingga kita dapat berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami hormati. United we stand the fight, we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan, karena tidak ada kemenangan tanpa demikian. Menurut almarhum Panglima Besar Jenderal Sudirman, berbagai problematika yang sekarang kita hadapi, syarat utama dan yang pertamanya yaitu dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Nuansa perbedaan yang muncul dari keragaman di negeri kita ini tidak mustahil menjadi pemicu lahirnya fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, gontok-gontokan, perpecahan yang bisa meluluh lantahkan nilai-nilai persatuan dan kehancuran bagi bangsa kita ini. Perpecahan itu ibarat lidi yang keluar dari ikatannya, maka hilang pula kekuatannya. Berdasarkan statement di atas, menjadi topik bahasan kali ini di ajang Musabaqah Syarhil Quran Kecamatan Iwamenda yang ke-43 di Kabupaten Kolaka, yakni Persatuan dan Kesatuan di Era Reformasi. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu bagi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh Allah mengetahui, maha sempurna pengetahuannya. Dari segi balagha firman Allah tadi bersifat kabari informasi bahwa manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku, berlainan bangsa, semua memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, untuk membina persatuan dan kesatuan di negeri tercinta ini, langkah awalnya yaitu kita saling mengenal, saling menghargai dan bertoleransi di antara kita, bukan saling menutup diri, mencela, menghina, membangga-banggakan kelompok suku bangsa maupun daerah masing-masing. Sebab sikap seperti itu, hadirin, merupakan cikal bakal timbulnya perpecahan, pertikaian, dan tidak mustahil menjadi penyebab terjadinya disintegrasi bangsa hingga hancurnya negeri ini. Dr. Sulaiman Asqori dalam Zubdatu At-Tafsiru min Fathul Al-Qadir, hal tersebut mendeskripsikan bahwa kehancuran suatu negara disebabkan banyaknya kaum mutrafin. Siapa mereka itu? Al-amirun al-jairun, kaum mutrafin yang pertama, pemimpin yang zalim. Karena hadirin, pemimpin dalam roda pemerintahan laksana mesin pada sebuah kendaraan. Andai mesinnya rusak, maka kendaraan tak berjalan dan penumpang pun tak mungkin sampai ke tempat tujuan. Begitupun suatu negara jika dipimpin oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan golongan, maka pemerintahan tak berjalan dan rakyat jadi korban. Sebab a witness my bringer of sorrow, kejahatan seorang pemimpin bisa ribuan manusia menderita, bahkan jutaan manusia tenggelam dalam untayan air mata untuk selama-lamanya. Selanjutnya
riba pun selalu disikat, bahkan bini orang pun diembat, padahal istri sudah 4. Sebagai akibat negara bisa kiamat. Betul hadirin? Saudara-saudara, apakah rela bangsa besar yang dibangun dengan susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan cucuran darah para syuhada ini harus porak-poranda hanya gara-gara kepentingan kelompok, suku dan golongan? Tentu tidak. Dan akankah negara kita ini diinjak-injak martabatnya oleh negara-negara yang lain? Tentu tidak. Dan akankah kita jadikan negara tercinta ini sebagai simbol maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perampokan anggaran yang kini telah menjadi kronis dalam pembangunan negara kita ini? Akibatnya, pembangunan nasional yang kita cita-citakan selama ini akan tetapi penderitaan nasional yang kita rasakan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita singsingkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, bekerja, dan bekerja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada kita semua, saya, saudara-saudara sekalian, agar memperkokoh persatuan dan kesatuan dan melarang bercerai-berai. Ini terangkai dalam penggalan surah Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah sekalian pada tali agama Allah. Janganlah berpecah belah di antara kamu, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu saling bermusuhan, lalu kami padukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu
jika kita kaitkan dengan situasi dan kondisi bangsa kita saat ini, ayat tersebut memotivasi kepada kita agar perbedaan ideologi, organisasi, agama, adat istiadat, suku bangsa, dan bahasa harus menjadi jembatan emas guna untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan sebaliknya, hanya gara-gara perbedaan suku, perlainan partai pilihan, lalu menimbulkan perselisihan hingga terkikisnya semangat juang kebersamaan di antara kita. Jika kebersamaan terkikis, saya khawatir akan terjadi perang saudara. Jika terjadi perang saudara, mungkinkah kita bisa mewujudkan cita-cita reformasi, memperbaiki kondisi ekonomi, dan sejajar dengan bangsa-bangsa yang lebih maju? Tidak mungkin, hadirin. Oleh karena itu, di masa pembangunan ini, kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana pintar, teknokrat-teknokrat brilian, politikus-politikus cerdas, tapi kita pun dituntut untuk mencetak insan-insan yang beriman, yang berbudi luhur, dan berakhlakul karimah yang baik. Sebab jika ilmu tanpa dilandasi iman dan akhlak, maka niscaya akan melahirkan para penjilat-penjilat. Umat bisa sesat, rakyat sulit berdaulat, pejabat jadi penjahat. Fungsinya bukan sebagai pelindung rakyat, akan tetapi sebagai pemeras, penindas, bahkan merampas hak-hak rakyat. Nah, di era reformasi ini, mari kita selalu mempererat persatuan dan kesatuan, dan perbedaan jangan melahirkan perpecahan, akan tetapi dengan perbedaan kita saling menghargai dan melengkapi. Kata orang Bugis, masalah suruh mana ki? Kata orang Telaki, tinggi tolua kono mepai kombo. Kata Bugis Makassar, parakat teji. Kata anak gaul, lo gue bersaudara dan jangan sampai lo gue en. Dengan demikian, haram bagi kita menimbulkan keonaran, memicu kerusuhan, dan menebarkan bibit-bibit perselisihan di bumi Indonesia. Mengapa demikian? Jika berpecah belah, bertingkah pangkai, maka akan gentar dan hilangnya kekuatan kita. Oleh karena itu, hadirin, menurut Hujatul Islam Imam Al-Ghazali menegaskan, jadilah seperti dua tangan ini, dan janganlah jadi seperti dua telinga ini yang selalu bercerai. Ilustrasi tersebut menggambarkan betapa pentingnya menjaga persatuan dan memupuk persatuan di antara kita. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Bangkitlah Indonesia yang kami cintai. Wa kadihar jarijal hasil furkun wala furkul lima jarhal lisan. Jika pedang melukai tubuh, ada harapan akan sembuh. Tapi jika lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Akhirnya kasih ayah sepanjang jalan, Kasih ibu sepanjang masa. andai terdapat hilaf dan salah, perkenankan maaf, harap dipinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami hormati, serta seluruh pengunjung musabaqah Syarhil Quran yang sangat berbahagia. Demikian penampilan nomor peserta 003. Pensyarah atas nama Wardatul Wahidah, Tilawah Afrian Riana, dan Sari Tilawah Wirka Lutfia.